Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, balik lagi nih bersama teman Ramadan. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang asal-usul sholat 5 waktu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 dan Quran Surat Al-Najm ayat 13-18 berdasarkan sumber 99 kisah menakjubkan dalam Al-Quran. Udah tahu kan, salat adalah rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu, semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan salat 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun, kapankah salat ini pertama kali dilaksanakan dan kemudian diwajibkan kepada umat manusia? Nabi Adam adalah nabi pertama yang mengerjakan salat subuh. Saat itu, beliau baru saja diturunkan dari surga ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melanggar larangan Allah. Saat itu, bumi masih gelap gulita. Nabi Adam merasa sangat ketakutan karena baru menginjakan kakinya di dunia, tetapi kegelapanlah yang menyambutnya. Saat subuh menjelang dan matahari mulai terbit, Nabi Adam pun melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur karena sudah terbebas dari kegelapan malam dan diberikan cahaya matahari sebagai gantinya. Nabi Ibrahim adalah nabi pertama yang mengerjakan salat zuhur. Beliau melakukan salat sebanyak 4 rakaat setelah beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Salat 4 rakaat ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai rasa syukur atas dilapangkannya hati dan perasaan beliau serta Nabi Ismail untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sebagai rasa syukur karena sudah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba kurban. Salat ini didirikan oleh Nabi Ibrahim pada saat matahari sudah tepat di atas ubun-ubun kepala. Nabi Yunus adalah nabi pertama yang mengerjakan salat asar. Saat itu, Nabi Yunus baru saja dimuntahkan oleh paus yang sudah menelannya selama beberapa waktu lamanya. Berdiam lama di dalam perut paus yang penuh dengan kegelapan membuat Nabi Yunus teringat dengan segala dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu, ketika paus memuntahkan dan melemparkannya ke sebuah pantai yang tandus, beliau langsung mendirikan salat 4 rakaat. Salat ini sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah terbebas dari dalam perut paus dan kegelapan yang sudah menutupi mata dan hatinya selama ini. Nabi Yunus mendirikan salat ini ketika waktu sudah memasuki waktu salat asar. Nabi Isa adalah nabi pertama yang mengerjakan salat maghrib. Beliau melaksanakan salat maghrib ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya sendiri. Salat itu didirikan 3 rakaat pada saat matahari sudah terbenam. Nabi Isa melakukan salat ini sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diselamatkan dari kejahilan tersebut. Nabi Musa adalah nabi pertama yang mengerjakan salat isya. Saat itu Nabi Musa dan istrinya Safura sedang dalam perjalanan menuju tanah kelahiran Nabi Musa di Mesir. Setelah sebelumnya tinggal bersama Nabi Syuaib, mereka kesulitan mencari jalan keluar yang aman dari Madian karena tentara Firaun sedang mencarinya di seluruh penjuru negeri. Sementara itu, Nabi Musa takut tentara Firaun akan menemukannya dan menyerahkannya pada Firaun yang zalim. Kegundahan Nabi Musa akhirnya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menghilangkan rasa gundah itu dari hati Nabi Musa. Sebagai rasa syukur, Nabi Musa mendirikan sholat 4 rakaat pada saat malam hari. Pada peristiwa Isra dan Miraj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan menaiki burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diterbangkan ke langit tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kalimat salat ini dalam 5 waktu yang harus dilaksanakan 1 hari 1 malam. Peristiwa Isra Miraj ini menjadi tonggak bagi umat Islam karena pada saat itulah kewajiban salat 5 waktu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Sekian cerita dari episode teman Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.